Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fotosintesis menghasilkan oksigen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Najwa Sabila dari kelas 12 IPA 3 asal SMA Negeri 1 Cibeber. Oke, alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini yaitu ada hidrilla verticillata, natrium karbonat, es batu, air, botol plastik, termometer, dan sendok. Oke, langkah pertama yaitu ukur suhu awal air, bertujuan untuk melakukan pengamatan terhadap faktor-faktor terjadinya fotosintesis mengenai suhu. Lalu yang kedua yaitu beri label perlakuan yang berbeda ke masing-masing botol. Lalu masukkan hidrilla verticillata ke dalam botol. Setelah itu, tambahkan es batu ke dalam salah satu botol untuk pengamatan terhadap faktor fotosintesis mengenai suhu. Setelah itu, tambahkan natrium karbonat ke dalam salah satu botol untuk pengamatan konsentrasi karbon dioksida. Selanjutnya, letakkan 3 botol pengamatan di bawah sinar matahari dan 1 botol di tempat yang teduh. Lalu, diamkan selama 30 menit dan amati perbedaan banyaknya gelembung yang dihasilkan. Jika dalam 30 menit belum terlihat perbedaannya, tambah waktu menjadi 1 jam. Ini adalah hasil setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Yuk amati apakah ada perbedaan atau tidak sebelum dan sesudah didiamkan selama 1 jam. Ini adalah botol-botol yang terpapar oleh cahaya matahari. Dan botol satu lagi di tempat yang teduh. Oke, sekarang beralih ke hasil pengamatan. Pada intensitas cahaya yang tinggi akan meningkatkan intensitas fotosintesis itu tersendiri. Pada perlakuan cahaya matahari terdapat jumlah gelembung yang sedang. Dan untuk tempat yang teduh, berdasarkan hasil pengamatan, jumlah gelembung udara yang dihasilkan pada perlakuan ini lebih sedikit daripada yang ditempatkan di luar ruangan. Hal ini dikarenakan tumbuhan tidak mendapatkan cahaya yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Itulah mengapa oksigen yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Selanjutnya ke botol dengan perlakuan cahaya matahari dan natrium karbonat. Dalam pengamatan ini, jumlah gelembung terbanyak terdapat pada perlakuan ini. Hal ini dibuktikan karena intensitas cahaya dan kandungan CO2 sangat mempengaruhi proses fotosintesis. Lalu, ada cahaya matahari dan es batu. Perlakuan dengan menggunakan es batu menghasilkan sedikit gelembung, bahkan hampir tidak ada. Hal ini karena laju fotosintesis pada tumbuhan tropis meningkat dari suhu minimum 5 Celcius sampai 35 derajat Celcius. Di atas kisaran ini dapat menyebabkan kerusakan sementara atau permanen protoplasma yang mengakibatkan menurunnya kecepatan fotosintesis. Jadi, semakin tinggi suhu, semakin cepat penurunan laju fotosintesis. Oke, ada sedikit pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu fotosintesis merupakan penambahan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi senyawa organik dan menghasilkan suatu energi yang digunakan tumbuhan hijau untuk pertumbuhan. Proses fotosintesis yang berlangsung secara cepat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu cahaya, konsentrasi karbon dioksida, persediaan air, kandungan klorofil, penimbunan hasil fotosintesis, suhu, resistensi daun terhadap difusi, gas bebas, dan faktor protoplasma. Dan hasil pengamatannya yaitu cahaya matahari mempengaruhi terjadinya fotosintesis dengan dibuktikan oleh pengamatan perangkat yang ditempatkan di bawah cahaya matahari dan ditempatkan yang teduh. Lalu CO2 juga dapat mempengaruhi proses fotosintesis dengan dibuktikan dengan perangkat yang diberi natrium karbonat dan cahaya matahari memiliki jumlah gelembung terbanyak. Dan yang terakhir, perangkat yang diberi es batu hampir tak memiliki gelembung udara. Oke, sekian pembahasan yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.